anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, hari ini kembali lagi bersama Ibu Guru di pembelajaran tematik Tema 3, subtema yang kedua di pembelajaran keempat. Nah anak-anak, hari ini ya Ibu Guru akan mengajak kalian untuk belajar di pembelajaran yang keempat ya. Nah tetapi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita wajib berdoa terlebih dahulu. Nah, perhatikan di sini Ibu Guru sudah menyiapkan doa teks Bapa Kami. Ya, sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, marilah kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih karena sudah berdoa bersama Ibu Guru hari ini. Nah, sekarang langsung saja Ibu Guru akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran keempat. Nah, materi yang pertama kita akan bahas tentang dampak tidak melaksanakan hak dan kewajiban pada hewan. Kemudian yang kedua itu daftar pertanyaan wawancara. Nah, jadi anak-anak, ini adalah materi yang akan kita bahas di pembelajaran keempat. Nah, sekarang langsung saja kalian ambil buku paket dan buku LKS kalian ya. Nah, buku temanya dan buku LKS. Sekarang kita masuk ke mata pelajaran PPKN ya. Nah, kalian buka buku LKS-nya itu halaman 52, yaitu tentang dampak tidak melaksanakan hak dan kewajiban pada hewan. Nah, hewan memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan mendapatkan tempat tinggal. Kewajiban manusia terhadap hewan antara lain adalah memanfaatkan hewan secara bijaksana dan menjaga agar hewan tersebut tetap lestari atau tidak punah. Nah, jadi anak-anak, selain memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan mendapatkan tempat tinggal dengan baik, kita sebagai manusia juga punya kewajiban terhadap hewan. Nah, salah satu contohnya, misalnya kita memanfaatkan hewan tersebut secara bijaksana, atau misalnya secara sesuai dengan keperluan kita ya, jangan berlebihan ya, jangan melampaui batas. Nah, fungsinya agar hewan tersebut itu tidak punah dan masih bisa dinikmati atau misalnya masih bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita nantinya di masa yang akan datang. Nah, kemudian di sini ada contoh manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap hewan. Nah, jadi anak-anak, di sini Ibu Guru punya contoh ya. Contoh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap hewan. Ya. Nah, jadi anak-anak, di sini jika hak pada hewan dilanggar, maka manusia akan menerima dampak buruknya. Nah, dampak buruknya itu adalah misalnya manusia itu tidak bisa menikmati sumber daya alam, kemudian tumbuhan dan hewan di masa yang akan datang, karena hewan-hewan tersebut atau tumbuhan tersebut itu sudah punah ya, karena mereka tidak bisa menjaganya dengan baik. Nah, perhatikan di sini Ibu Guru punya contoh manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap hewan. Nah, ini adalah contoh manusia yang melakukan pemburuan liar terhadap hewan di dalam hutan atau perburuan liar. Nah, ini anak-anak perhatikan di gambar yang pertama ya. Ini adalah perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, di gambar ini kita terlihat jelas sekali bahwa ada seorang laki-laki yang memegang senjata ya, diarahkan kepada seekor harimau. Nah, ini termasuk ke dalam contoh perburuan liar terhadap hewan di dalam hutan ya.
Nah, kemudian perhatikan contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini termasuk ke dalam perdagangan ilegal. Jadi, perdagangan ilegal ini ya. Nah, ini adalah perdagangan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia ya. Jadi, itu yang dimaksud dengan perdagangan ilegal ya. Perdagangan yang dilarang oleh peraturan pemerintah ya. Jadi ini adalah binatang-binatang yang dilindungi yang seharusnya itu tidak punah tetapi harus kita lestarikan ya. Nah, jadi hewan-hewan ini itu wajib untuk kita lindungi dan kita jaga serta kita lestarikan agar tidak punah. Nah, jadi ini beberapa contoh manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap hewan. Nah, kemudian yang selanjutnya juga masih ada ya. Nah, selain itu ada rusaknya habitat hewan. Nah, anak-anak perhatikan di sini ya, terlihat dengan jelas bahwa rusaknya habitat hewan yang dilakukan oleh manusia. Ya, dimana pada gambar yang pertama kita lihat, nah di situ ada alat berat yang sedang melakukan perusakan terhadap habitat atau tempat tinggal hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia. Nah, ini anak-anak perhatikan ya. Nah, di sini ya ada hewan. Nah, dia bermaksud untuk anak-anak perhatikan pada kedua gambar ini bermaksud untuk menghentikan tindakan manusia yang merusak tempat tinggal mereka. Nah, tetapi apa daya ya, mereka tidak bisa melawan, mereka tidak bisa memberontak ya, karena mereka kecil ya. Nah, mereka tidak bisa untuk mengatakan kalau mereka tidak mau ya habitat mereka atau tempat tinggal mereka dirusak oleh manusia ya. Jadi mereka itu hanya bisa melakukan misalnya menjauh dari hutan tersebut ya, agar mereka juga tidak ikut untuk rusak juga di dalam hutan yang dilakukan oleh manusia ya. Jadi anak-anak, ini adalah contoh ya, contoh manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap hewan ya. Mereka merusak tempat tinggal mereka ya, merusak tempat tinggal hewan ya. Kemudian mereka juga tidak memberikan kebebasan kepada hewan untuk tinggal dengan aman, nyaman di lingkungan tempat tinggal mereka ya. Nah, mereka merusak hutan agar hewan-hewan tersebut itu lari. Kemudian hewan-hewan tersebut juga bisa mereka manfaatkan. Nah, salah satunya tadi di perdagangan ilegal ya. Jadi anak-anak, ini adalah beberapa contoh manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap hewan. Nah, jadi di sini akibat dari perbuatan mereka ya, manusia terhadap hewan tadi, mereka mendapatkan dampak ya, dampak buruk dari perbuatan yang mereka lakukan terhadap hewan tadi. Nah, anak-anak, ini adalah hewan-hewan yang hampir punah ya. Nah, seharusnya hewan ini itu dilestarikan, dijaga, dirawat ya, agar mereka tidak punah ya. Dan anak cucu kita nanti bisa menikmati dan melihat hewan-hewan yang lucu seperti ini ya. Ini adalah panda ya. Nah, gambar panda. Kemudian yang kedua itu adalah harimau. Nah, harimau ini adalah termasuk hewan yang hampir punah ya. Jadi agar tidak punah itu kita harus menjaga dan melestarikannya ya. Jangan sampai kita merusak tempat tinggal mereka, kemudian melakukan perburuan liar, dan kita melakukan perdagangan ilegal ya. Jadi itu semua bisa mengakibatkan hewan-hewan tersebut itu punah ya. Jadi manusia itu harus menjaga dan melestarikan misalnya sumber daya alam, tumbuhan, nah termasuk hewan ini tadi ya, agar mereka tidak punah.